Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ricardus Anggi Pramoen Nendar selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan simulasi Python untuk klasifikasi tingkat risiko insiden keamanan siber menggunakan machine learning pada sistem monitoring keamanan siber. Latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, volume lalu lintas, jaringan, dan ragam serangan cyber semakin meningkat, sehingga analis membutuhkan prioritas respon yang lebih cepat dan tepat. Klasifikasi biner, attack, atau normal belum cukup membantu proses stres operasional karena analis perlu mengetahui tingkat risiko insiden. Machine learning dipilih karena mampu mengenali pola serangan dari data historis secara lebih adaptif dibanding aturan statis semata. Kemudian tujuan penelitian, membangun model machine learning untuk mengklasifikasikan risiko insiden keamanan siber menjadi rendah, sedang, dan tinggi, membandingkan beberapa algoritma logistik, regression, decision tree, dan random forest. Menyusun simulasi Python yang mudah dipresentasikan dalam video demonstrasi. Kemudian karakteristik dataset. Dataset berisi traffic normal dan berbagai jenis serangan modern. Fitur mencakup atribut numerik dan kategorikal seperti protokol, service, state, duration, dan page. Data dibersihkan, dikodekan, lalu dipetakan dari attack type ke label risiko. Kemudian pemetaan label risiko, rendah, normal, recognize. Kemudian yang sedang, analysis, phasis, generic. Kemudian untuk yang tinggi, backdoor, DOS, exploit, shellcode, worm. Keluaran ini lebih relevan untuk kebutuhan monitoring dan prioritas penanganan insiden. Kemudian alur metodologi penelitiannya sebagai berikut. Alur penelitian klasifikasi risiko insiden keamanan siber, mulai dari studi literatur dan identifikasi gap, pengumpulan dataset, pra-proses data, pemetaan label, pembagian data, train, validation, dan tes, pelatihan model LR, DT, RF, kemudian evaluasi, akurasi presisi, recall, F1, kemudian yang terakhir adalah analisis hasil rekomendasi triase. Kemudian arsitektur sistem monitoring dan klasifikasi risiko, sumber data atau network flow dari dataset, kemudian data pipeline, cleaning, encoding, scaling, kemudian model ML random forest, output prediksi rendah, sedang, tinggi, analisis keamanan prioritas respon, dashboard ringkasan risiko, kemudian yang terakhir adalah penyimpanan model dan encoder. Berikut adalah simulasi untuk import, library, dan baca data. Pandas ini pakai package Pandas dipakai untuk membaca dan memanipulasi data, sedangkan Skykit Learn dipakai untuk memodeler. Contohnya sebagai berikut. Kemudian pemetaan attack tipe ke risk level. Pemetaan risiko adalah inti kontribusi penelitian karena hasil akhirnya lebih mudah dipahami analisis keamanan. Kemudian pra-proses data. Fitur numerik diimputasi dan dinormalisasi, sedangkan fitur kategorikal diimputasi lalu di one hot encode. Penggunaan pipeline dan kolom transformer membuat proses rapi, konsisten, dan mudah direproduksi. Kemudian stratify sama dengan Y memastikan proporsi kelas pada data, latih, dan data uji tetap terjaga. Logistik regression dipakai sebagai baseline, decision tree untuk interoperabilitas, dan random forest untuk performa. Class weight balance membantu menangani ketidakseimbangan pada kelas. Kemudian pelatihan dan evaluasi model.
Metrik utama yang ditampilkan adalah akurasi dan presisi recall dan F1 scope. Hasil tabel perbandingan akan menjadi dasar untuk pemilihan model yang terbaik. Berikut adalah hasil pembandingan eksperimen dari model, akurasi, presisi, recall, dan F1 scope. Interpretasinya adalah random forest memberikan performa terbaik pada seluruh metrik sehingga dipilih sebagai model utama. Kemudian decision tree cukup baik dan lebih mudah dijelaskan, namun kalah stabil dibanding random forest. Logistic regression tetap berguna sebagai baseline untuk menunjukkan peningkatan model yang lebih kompleks. Kemudian confusion metric model terbaik seperti ini. Ada rendah, sedang, tinggi untuk aktualnya, kemudian prediksinya juga ada yang rendah, sedang, sampai tinggi. Kemudian fitur importance random forest sebagai berikut. Nilai kepentingan fiturnya, kemudian grafik perbandingan model antara akurasi, makro F1, dan recall risiko tinggi. Perbandingannya sebagai berikut. Kemudian akhir adalah kesimpulan. Kesimpulan utama, model machine learning dapat dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan insiden keamanan siber ke level risiko rendah, sedang, dan tinggi. Random forest menjadi model terbaik pada eksperimen ini dengan kinerja paling konsisten pada data uji. Simulasi Python memperlihatkan bahwa proses dari data mentah hingga prediksi dapat dijelaskan secara sistematis dan mudah direproduksi. Kemudian saran pengembangan menggunakan dataset lengkap atau dataset organisasi yang sudah dianonimkan, menambah explainable AI agar alasan prediksi model lebih mudah dijelaskan ke analis, mengintegrasikan model ke dashboard, monitoring keamanan siber untuk mendukung respon insiden secara real time. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.